Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah Metodologi Penelitian yang beranggotakan saya sendiri Fazia Putri Zahrel dengan NIM 2314080013 bersama rekan saya Tia Triuma dengan NIM 2314080014. Yang dimana pada mata kuliah ini kami ingin mereview sebuah skripsi dengan metodologi penelitian, metode meta-analisis. Yang dimana di sini kami memiliki alasan pentingnya mengapa kami membahas topik ini. Topik ini mengenai video, yaitu mereview skripsi dengan metode penelitian meta-analisis, yang dimana ini sangat penting untuk dipelajari agar menambah pengetahuan kita dalam menyusun skripsi. Memilih metode penelitian itu krusial. Salah satu metode yang penting untuk kita kenal adalah meta-analisis, karena bisa menggabungkan banyak penelitian sebelumnya jadi satu kesimpulan yang lebih kuat. Dengan memahami meta-analisis, kita bukan hanya menambah wawasan, tapi juga bisa melihat gambaran besar dari sebuah topik. Jadi, membahas metode ini jelas penting untuk menambah pengetahuan kita sebagai mahasiswa. Adapun alasan memilih topik ini, yaitu melalui meta-analisis, kita bisa menggabungkan berbagai hasil penelitian sebelumnya, sehingga kesimpulan yang dihasilkan lebih kuat dan dapat dipercaya. Dengan memahami metode ini, kita sebagai mahasiswa bisa lebih kritis, kreatif, dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam dunia akademik. Adapun judul skripsi dengan metode meta-analisis yang kami pilih dengan berjudul Meta-analisis Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa. Ini mana isi review skripsi tersebut yang dimulai dari bab 1 pendahuluan, yang itu membahas tentang yang pertama adalah latar belakang dari skripsi tersebut. Pada bagian ini, penulis menjelaskan latar belakang kenapa penelitian meta-analisis perlu dilakukan. Intinya, ada banyak penelitian tentang strategi pembelajaran, tetapi hasilnya beragam. Ada yang bilang efektif, ada juga yang tidak terpengaruh. Nah, supaya tidak bingung, penulis berusaha menyatukan hasil-hasil penelitian itu melalui meta-analisis. Adapun rumusan masalah difokuskan pada seberapa besar efektivitas strategi pembelajaran, gambaran umum efektivitas dari berbagai penelitian terdahulu, serta manfaatnya jelas, baik untuk guru, peneliti, maupun siswa. Lalu ada tujuan penelitian, yaitu memperoleh gambaran umum efektivitas strategi pembelajaran tertentu dari kumpulan penelitian terdahulu. Lalu ada manfaat penelitian, yaitu memberi referensi kuat bagi guru, peneliti, dan pengembang pendidikan. Review selanjutnya yaitu pada bab 2 kajian teoritik. Adapun deskripsi dari kajian teoritik yaitu serangkaian konsep, definisi, dan perspektif yang disusun secara sistematis mengenai suatu objek atau fenomena yang akan diteliti. Memuat teori tentang strategi pembelajaran seperti model kooperatif, problem solving, discovery, dan lain-lain. Mengulas penelitian terdahulu yang menjadi dasar meta-analisis, kemudian menyusun kerangka berpikir bahwa dengan meta-analisis dapat disimpulkan efektivitas dari berbagai hasil penelitian yang berbeda. Ketiga, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian yang tidak langsung mengumpulkan data dari siswa, melainkan dari artikel, jurnal, dan skripsi yang sudah ada. Lalu, menggabungkan berbagai hasil penelitian sebelumnya untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih kuat, objektif, dan dapat dipercaya. Nah, penulis menentukan kriteria inklusi, yaitu penelitian yang bisa dimasukkan, dan eksklusi atau penelitian yang tidak bisa dipakai. Selain itu, penelitian yang memenuhi syarat dikumpulkan dan diberi kode. Selanjutnya, dilakukan perhitungan efek size untuk mengukur seberapa besar pengaruh strategi pembelajaran tersebut. Di sini juga dijelaskan cara menganalisis heterogenitas dan membandingkan hasil antar penelitian. Bab 4, hasil dan pembahasan. Deskripsi adalah bagian hasil dan pembahasan yang memaparkan data dan analisis penelitian secara deskriptif dan inferensial, serta
menginterpretasikan temuan tersebut untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mengkaitkannya dengan kerangka konseptual atau tinjauan pustaka. Pada bagian hasil, penulis juga menyajikan perhitungan efek size dari seluruh penelitian yang dianalisis. Dari hasil itu diketahui bahwa strategi pembelajaran yang diteliti termasuk dalam kategori efektif. Selain itu, penulis juga membandingkan efektivitas berdasarkan beberapa faktor seperti jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, atau mata pelajaran yang diajarkan. Nah, di bagian pembahasan, hasil meta-analisis dikaitkan dengan teori-teori pembelajaran. Kesimpulannya, strategi pembelajaran yang dianalisis memang terbukti bisa meningkatkan hasil belajar sesuai dengan landasan teorinya. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran yang merangkum temuan utama penelitian, membahas implikasinya, dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut atau penelitian di masa mendatang. Dari meta-analisis ini, penulis menyimpulkan bahwa strategi pembelajaran yang dianalisis cukup efektif digunakan di sekolah, di mana hal ini menjadi bukti bahwa penelitian terdahulu meskipun hasilnya berbeda-beda, secara umum tetap mendukung efektivitas strategi tersebut. Implikasinya, guru bisa menggunakan strategi ini sebagai salah satu pilihan dalam mengajar. Untuk peneliti berikutnya, disarankan agar memperluas sumber data menggunakan lebih banyak penelitian atau menganalisis variabel lain yang belum dibahas. Yang pertama itu menggabungkan banyak penelitian sehingga kesimpulannya itu lebih kuat dan menyeluruh. Yang kedua, hasil penelitian bisa menjadi rujukan praktis bagi guru dan pengembang kurikulum. Yang ketiga, menyediakan bukti ilmiah yang lebih objektif daripada hanya satu penelitian. Kekurangan dari skripsi ini, yang pertama sangat tergantung pada kualitas penelitian terdahulu yang digunakan. Yang kedua, jika sumber penelitian terbatas, maka hasilnya bisa dikurang mewakili kondisi sebenarnya. Yang ketiga, analisis meta-analisis cukup rumit, jadi ada risiko interpretasi kurang maksimal. Nah, itu tadi penjelasan dari kami. Adapun manfaat dari mempelajari topik ini yaitu kita bisa mendapatkan banyak manfaat. Yang pertama, kita jadi lebih mudah memahami gambaran besar dari berbagai penelitian yang sudah ada. Yang kedua, kita bisa menarik kesimpulan yang lebih kuat karena didukung oleh banyak data dan studi sebelumnya. Ketiga, kita sebagai mahasiswa juga terbantu dengan mengembangkan pola pikir kritis dan analitis, sehingga penelitian yang kita buat bisa lebih berkualitas. Pada akhirnya, pemahaman tentang meta-analisis bisa menambah pengetahuan sekaligus memperluas wawasan kita dalam dunia akademik.